Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Orang mulai mengkoreksi Habib mirip dengan iblis. Indonesia menjadi aman, menjadi makmur, itu karena jalannya para Habib. Warga Nahdien, para kiai mengawal, melindungi para habaib, tetapi ternyata semakin arogan, semakin jumawa, bahkan ngata-ngatain para kiai dengan ungkapan-ungkapan nama-nama hewan dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah Islam itu agamanya habaib, sehingga siapapun yang tidak mengacu kepada keberagamaan Habib Ba'alwi, mereka dikatakan bertentangan dengan Islam. Sehingga surga ini, bumi ini adalah surga yang harus dikuasai oleh Ba'alwi. Ini yang sering kita sebut dengan sekte baru dalam Islam, karena mereka sudah berani terang-terangan Quran dan ulama harus mengawal Habib. Jangan mau diadu domba antara kiai dengan Habib dan lain sebagainya. Justru yang mengadu domba itu sebenarnya kan dari kelompok-kelompok Habib itu sendiri. Nah inilah dari kadang-kadang kita semakin mangkel lah ya. Terus bagaimana kita bisa terima ketika para kiai dan ulama seperti mereka pura-pura tidak tahu tentang sejarah bangsa dan Nahdlatul Ulama yang sedang dirampok? Wes, benar-benar kan kebangetan kiai-kiai mereka begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi diskusi polemik nasab di Padasuka TV. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Oke, Alawi, bagaimana Anda memotret persoalan ini? No sara, no rasis, tetapi kita berbicara secara analisis. Silakan. Tadi sudah dibuka dengan bahasa Islam Ba'alwis merupakan sebuah komunal baru, sebuah sekte baru, betul? Saya sepakat sekali. Kalau kita sekarang mau membuka mata, mengkaji secara serius bahwa Islam Ba'alwi ini sebetulnya pada dasarnya mereka adalah sebuah madhab yang ingin menggeser otoritas madhab Islam, wabil khusus bagi orang-orang Islam yang selama ini sudah menjalankannya secara baik dan benar di bumi Nusantara. Kalau kita sekarang melihat beberapa kumpulan fatwanya dari mereka mengatakan pendosa masuk surga tanpa hisab asal cinta Habib. Derajat muhibbin Habib sama dengan derajat wali. Syaratnya menjadi wali harus cinta sama Habib. Pewaris Nabi bukan ulama tapi Habib. Rukun iman ada 7, yaitu iman pada Habib. Orang yang tidak iman pada Habib itu kafir hukumnya. Kaum Habib adalah ras paling mulia dunia. Menjadi Habib jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Orang mulai mengkoreksi Habib mirip dengan iblis. Indonesia menjadi aman, menjadi makmur, itu karena jalannya para Habib. Cinta pada Habib itu fardu, bukan sunnah. Yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib percuma, sesat. Ini kita tidak pernah mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Kalau saya berani mengatakan, secara fikih mereka boleh sama, ya, bermazhab Ahlussunnah. Tasawuf diragukan. Kalau kita bicara akidah yang barusan, jelas mereka itu tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa mazhab Ba'alawi ini merupakan akidah campuran, dicampur aduk dari mana-mana. Jadi kita tidak mau mengatakan rasis bagaimana, tidak. Kita bukan rasis. Kita hanya ingin membenarkan saudara-saudara kita yang memang selama ini sudah terjebak, sudah terpikat oleh halusinasi, oleh fatwa-fatwa yang selama ini berbumbu surga, berbumbu syafaat, padahal yang nyata itu bahwa syafaat para Habib itu tidak akan bisa mengalahkan syafaat dari ibu dan bapak kita. Tidak mungkin bisa mengalahkan. Gitu Pak Yusuf, ini sementara saja ini. Masih banyak poin-poinnya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ini jangan galak-galak ini, Kiai saya. Baik, Kiai Ubed. Tidak ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi ini persoalan sosial yang menurut beberapa analis bahwa ini akan berbahaya, ini menjadi sebuah konflik ras, kemudian juga konflik sosial di arus bawah. Sebetulnya apa solusi yang harus diselesaikan ya? Silakan, Ubed.
Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mas, selama ini kita memahami Islam itu ada dua dalam konteks gerakan, Islam modernis dan Islam tradisionalis. Nah, Islam modernis dan Islam tradisionalis itu selama ini melakukan perdebatan tetapi dalam kerangka metodologis, pandangan pada tataran metodologi pendekatan dalam memahami Islam. Lah, seiring perkembangan waktu, 1 abad lebih bahkan, di dalam Islam tradisionalis itu ada komunitas yang dikenal sebagai kaum habaib atau Habib Ba'alwi. Di luar dugaan, selama 1 abad, warga Nahdien, para kiai, sabar ngemong lah saya katakan itu, ngemong para habaib, bahkan tidak hanya ngemong, mengawal, melindungi para habaib, tetapi ternyata ada pola-pola yang semakin arogan, semakin jumawa, bahkan sudah kita saksikan bersama di beberapa sosial media yang notabene juga ketua Robitoh ngata-ngatain para kiai dengan ungkapan-ungkapan nama-nama hewan dan lain sebagainya. Saya sendiri nggak enak untuk mengungkapkan nama itu. Dan bocil-bocil di lapangan, Mas. Dan banyak kejadian, beberapa kegiatan yang berbenturan antara yang dilakukan oleh Kiai NU dan kegiatan masyarakat yang melibatkan habaib, itu cenderung show-off-nya atau gerbek kegiatannya itu seolah-olah seperti sebuah kampanye yang memang harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang di luar habaib dan harus diutamakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Habib Ba'alwi. Nah, saya membaca, Mas, setelah ini pun saya membaca setelah adanya tesis Kiai Imad, ternyata tingkat akurasinya 100%. Hasil riset saya bahwa sekarang ini ada Islam di luar modernis dan di luar tradisionalis, yaitu Islam Ba'alwis. Islam Ba'alwis ini Islam yang sudah masuk pada tataran komunalisme, gerakan komunal. Apa itu gerakan komunal? Yaitu kepemilikan Islam secara komunal dan gerakan komunitas yang dimiliki oleh para habaib. Sehingga seolah-olah Islam itu agamanya habaib, agamanya Habib Ba'alwi. Sehingga siapapun yang tidak mengacu kepada keberagamaan Habib Ba'alwi, mereka dikatakan bertentangan dengan Islam. Itu juga pernah disampaikan oleh Ketua Robitoh sendiri. Quran, ulama itu mengawal Habib. Quran, ulama mengawal Habib. Ulama itu tugasnya mengawal Habib. Al-ulama warasatul anbiya, tapi ulama tugasnya mengawal Habib. Jangan berbeda dengan Habib. Seolah-olah Islam itu milik Habib, Mas. Seolah-olah Islam itu milik Ba'alwi. Kalau Islam tradisional dan modernis berbeda dalam konteks pandangan dan pendekatan metodologis. Tapi kalau Islam Ba'alwi ini sudah mengaku Islam itu milik dia. Di luar Islam yang dilakukan dalam aktivitas keberagamaan Ba'alwi, itu mereka sudah dikatakan dajjal, dikatakan kafir, dikatakan tidak dapat syafaat Nabi. Ini betul-betul sudah menciptakan bumi surga Islam Ba'alwi ini, Mas. Sehingga surga ini, bumi ini adalah surga yang harus dikuasai oleh Ba'alwi. Ini yang sering kita sebut dengan kuasa agama, melalui menciptakan suasana bumi surga yang hanya dimiliki oleh gerakan oleh sebuah komunitas yang masuk dalam ruang komunalisme ini tadi itu, Mas. Jadi, dan ini berbahaya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam konteks kehidupan keberagamaan. Sebenarnya kan kita ini punya konsep, sebenarnya Islam ini kan sebagai sebuah agama, Mas. Jalan lurus yang tidak berbelok, yang menegakkan dan berpegang teguh pada prinsip kenabian min Nabil Mustafa Muhammad SAW dengan didasarkan pada kewahyuan Al-Quran. Sebenarnya kan itu. Lah, di luar agama ini ada yang disebut keberagamaan.
Nah, dalam keberagaman ini, masyarakat itu bebas dan leluasa untuk berbeda. Seperti dalam keberagamaan Islam modernis, dalam keberagamaan Islam tradisionalis. Ini tidak apa-apa, tapi Islamnya tetap milik bersama. Tetapi Islam Ba'alwis ini menurut saya sudah masuk dalam kategori gerakan sekte baru dalam Islam, karena mereka sudah berani terang-terangan Quran dan ulama harus mengawal Habib. Bahkan mereka sudah membuat istilah baru. Di luar teks Sayyid, di luar teks Syarif, mereka ingin menyebut nama Habib. Sekarang ini ingin bertakiah lagi dengan menyebut Sayyid mereka. Ketika Habib sudah kuat, kata Sayyid Syarif itu tidak mereka gunakan, Mas. Tapi ketika Habib dapat kritik habis-habisan, mereka ingin bertakiah lagi dengan menggunakan istilah Sayyid Syarif. Sebagaimana yang telah mereka lakukan pada masa kolonial dulu, untuk mengelabui masyarakat Nusantara, mereka menyebut istilah Sayyid Syarif. Bahkan sebutan ini ingin dilegitimasi oleh sistem kekuasaan kolonial sebagai sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat satu konsep, membumikan konsep Sayyid Syarif untuk para Hadromi ini, yang disebut oleh Pak Soekarno dengan istilah Hadromautism itu. Dan itu memang betul-betul sudah memasuki sekte yang mengarah kepada gerakan komunal. Islam bukan sebagai agama yang memungkinkan menimbulkan banyak ikhtilaful ummah rahmah, tapi Islam sebagai agama yang mereka miliki sebagai sebuah kepemilikan, sebagai sebuah agama yang menjadi kepemilikan mereka secara komunal, sehingga yang tidak sesuai dengan komunalitas Ba'alwi itu sudah dikategorikan keluar dari Islam. Ini berbahaya, Mas. Teori menciptakan bumi surga itu berbahaya. Berbahaya untuk agama Islam itu sendiri, juga berbahaya untuk negara. Dan itu sudah dirasakan oleh Indonesia. Paling tidak Indonesia pernah berhadapan dengan FPI. Sekarang ini juga masih bisa dirasakan itu. Dan yang menarik, ini kayak sudah bagi kerja gitu, Mas. Yang seolah-olah ngemong umat itu, mohon maaf ini dari Pekalongan, yang seolah-olah menjadi penyerang itu di Patamburan, yang kesimpulannya adalah menjadi suatu kewajaran, Mas, karena Islam Ba'alwis ini tidak sama dengan Islam modernis, tidak sama dengan Islam tradisionalis. Islam tradisionalis dan Islam modernis itu berbeda dalam kerangka cara pandang. Dalam pendekatan memahami Islam, tetapi Islam Ba'alwis ini itu betul-betul sudah Islam komunalisme, Mas. Kepemilikan Islam secara komunal, dan itu digunakan dalam sebuah gerakan komunitas yang menafikan yang lain, seolah-olah Islam itu milik habaib, dan itu dilakukan secara masif dengan penuh jumawa dan arogansi. Dan anehnya yang menjadi korban adalah warga NU, bukan Islam modernis, Mas. Karena memang Islam modernis dari dulu sudah tidak menganggap Habib. Mentang-mentang Islam tradisionalis itu sangat ngemong, ngawal dan ngalah dalam konteks ini kepada Habib Ba'alwi, akhirnya dipakai kalah-kalahan. Nah, dalam berangkat dari inilah maka kemudian ada kesadaran bersama. Itu pun sebenarnya belum berani mengungkapkan masyarakat, Mas, sebelum ada tesis Kiai Imam. Tapi setelah dipastikan masyarakat NU itu taat ke ilmu pengetahuan, akhirnya masyarakat NU sadar. Setelah dipastikan bukan cucu Nabi, akhirnya pada berani semua, Mas, bersamaan dengan momentum sikap dan perilaku yang kontrarisalah yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi. Oke, baik, Kiai Ubed. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Sejatinya persoalan ini gitu kan bisa selesai, dan persoalan ini pun bisa dikomunikasikan. Nah, Kiai Mubarok, ini bagaimana Anda sebagai ketua Laskar Sabilillah Wali Songo, bagaimana ketika terjadi reaksi dan aksi di arus bawah yang telah dilakukan oleh Laskar Sabilillah? Silakan. Ya, terima kasih.
terjadinya aksi dan reaksi dari Laskar Sabilillah, karena saya melihat bahwa Habib selama ini tidak pernah mau menyadari akan kesalahannya, justru semakin menjadi-jadi sikap arogansinya yang dilakukan kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, bahkan kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dengan tidak menyadari. Seperti contoh aja ya, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Dia kemana-mana selalu berpidato bahwa yang berhak mendirikan Nahdlatul Ulama salah satunya adalah Kiai Habib Hasyim bin Yahya. Dia mengatakan sendiri. Tapi dia ketika semuanya sudah reaksi, kemudian buku-buku yang sudah beredar ditarik, itu pun dari yang memalsukan itu aja nggak pernah. Misalnya kalau orang NU kan kalau salah kan ya minta maaf atau bagaimana, tabayun atau bagaimana, itu enggak merasa benar, justru merasa benar. Bahkan selalu di dalam kesempatan dakwahnya mengatakan bahwa jangan mau diadu domba antara kiai dengan Habib dan lain sebagainya. Justru yang mengadu domba itu sebenarnya kan dari kelompok-kelompok Habib itu sendiri. Nah inilah dari kadang-kadang kita semakin mangkel lah ya. Habib kok karakternya seperti itu, berbuat yang jelas-jelas menyakiti para kiai-kiai NU, tapi merasa tidak menyakiti lah. Itu yang menjadikan reaksi daripada teman-teman dari Laskar Sabilillah, termasuk pembelokan sejarah bangsa, kemudian pemalsuan makam. Itu kan sudah jelas bahwa mereka melakukan hal seperti itu, tapi sampai hari ini justru melakukan suatu pembenaran dimanapun dia berbicara, melakukan pembenaran, seakan-akan tidak pernah melakukan itu. Begitulah, ini semakin membuat kita merasa mangkel lah ya, terus terang saja semakin mangkel karena semakin sombongnya ya Habaib tidak pernah melakukan Kiai, tapi kan tidak semua Habib memiliki karakter seperti itu gituannya. Ini katakanlah oknum lah ya, beberapa ya yang melakukan itu. Tapi apakah ini peristiwa ini akan terus terjadi atau bagaimana ini, Kiai? Halo. Sebenarnya posisi Kiai Haji Mubarak itu kan hanya koordinator, Mas Yusuf. Titik kesadarannya itu dirasakan masyarakat secara keseluruhan, Mas. Dan di bawah yang jadi korban secara langsung, Mas. NU secara struktural, elit itu tidak merasakan, Mas. Karena cenderung Habaib itu pakai teori feudalisme. Kalau dengan atasan itu cenderung hormat, kalau dengan bawahan itu nyepak. Yang jadi korban masyarakat bawah, Mas. Bahkan sampai detik ini loh, Mas, Habaib itu baik semua dengan saya. Makanya saya tadi membaca komentar di channel saya, mengapa sampai sekarang Kiai Obed belum dapat framing sendiri, yang lainnya sudah dapat framing, dapat dan lain sebagainya. Karena memang mereka dengan saya baik. Saya belum pernah jadi korban, Mas. Mereka sampai sekarang masih di rumah saya. Tapi persoalannya ini masyarakat bawah ini kan jadi korban. Kan bukan berarti mereka baik sama saya terus saya membiarkan mereka berbuat apa saja kepada masyarakat, saya biarkan, kan nggak fair begitu itu, Mas. Sehingga sebagai penutup, meskipun sama saya baik, tapi kalau masyarakat publik menjadi korban dan Islam ini seolah-olah tersentral sebagai sebuah agama yang menjadi milik Ba'alwi, yang lainnya kalau tidak hormat kepada Habib Ba'alwi itu tidak dapat syafaat, iblis dan lain sebagainya. Ini kan kita harus berbicara, Mas, untuk mengembalikan marwah Islam biar tidak jatuh dalam fitnah sara sebagaimana yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi simpulannya, gerakan masyarakat bawah untuk menolak bumi surga atau komunalisme itu adalah sebuah kesadaran yang sangat moderat untuk mengembalikan keadilan, kemanusiaan dan persamaan dari cengkraman Ba'alwisme ini, Mas. Terima kasih. Oke, baik, Kiai Ubed. Kiai Ubed. Kembali lagi kepada persoalan tadi ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa penolakan terhadap Habaib ya wajar. Karena perilaku mereka sekarang yang tidak menusantara, yang tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Lah kita ini kan sebagai tuan rumah,
inginlah kita juga sekarang menerima tamu itu yang baik, yang sopan, yang mengerti. Lah ini tuan rumah sekarang ada tamu datang, dia sekarang ngobok-ngobok isi rumah kita semua. Dia nggak bisa begitu. Saya ingin cerita sedikit ini. Selama ini kan kita mengenal sebuah sosok makhluk. Bahkan makhluk ini sukhroh wal istifadoh. Apa itu? Orang Eropa bilangnya vampire. Kita bilangnya vampir. Dracula. Kegemaran mereka itu adalah menghisap darah. Pertanyaannya sederhana. Mengapa harus menghisap darah? Karena dengan menghisap darah itu hakikatnya mereka sedang menghisap habis fungsi dan eksistensi darah di dalam tubuh. Ini hakikatnya. Jadi ketika PBNU dan MUI mendiamkan hal ini sama saja sedang membiarkan warga Nahdlatul Ulama mati kehabisan darah. Apakah hal ini bukan kezaliman? Sedangkan tugas kiai dan para ulama adalah melindungi publik dan kebenaran. Bukan membiarkan kejahatan, kesesatan, dan penyelewengan sejarah dibiarkan terus-menerus dengan dalih belum ada dauh atau belum ada perintah. Dauh dan perintah dari siapa, Kiai? Wes, benar-benar kan kebangetan Kiai mereka begini. Terus bagaimana kita bisa terima ketika para kiai dan ulama seperti mereka pura-pura tidak tahu tentang sejarah bangsa dan Nahdlatul Ulama yang sedang dirampok. Harga diri sebagai bumi putra direndahkan dan mereka tetap menjunjung tinggi keturunan bangsa lain di tanah kelahirannya sendiri. Kemudian kita dikatakan rasis. Jangan menggunakan kata pribumi dan non pribumi. Mereka lupa bahwa gerakan sosial dan solidaritas kami ini bertujuan menguatkan dan membela harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Apa yang salah ketika orang tua kami di PBNU dan MUI berdiam sejuta bahasa dan mati suri selama 2 tahun belakangan ini? Apakah kami selaku anak-anaknya juga yang prihatin melihat keadaan orang tua kami harus ikut diam sejuta bahasa dan ikut mati suri juga? Kan nggak gitu. Kami segenap warga Nahdlatul Ulama itu tidak ingin harga diri kami dan cinta tanah air ini diinjak kembali oleh siapapun. Kami tidak ingin. Kita butuh kesetaraan, satu derajat yang sama. Kita butuh sekarang egaliter, kesamaan, hak dan kewajiban. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih para netizen. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana di Pada Suka TV ada diskusi tentang masalah polemik nasab klan Ba'alawi, di mana di situ ada Kiai Haji Alwi, ada Kiai Haji Ubaidillah Tamam, dan ada siapa lagi ya, kiai-kiai atau tokoh-tokoh yang jadi narasumber di Pada Suka TV, yang mana di situ membahas tentang masalah polemik nasab klan Ba'alawi yang sedang berkembang jadi perbincangan publik ya teman-teman. Jadi di channel Pada Suka TV ini sering mengadakan diskusi tentang masalah polemik nasab, dan banyak narasumber-narasumber yang diundang untuk membahas tentang permasalahan polemik nasab klan Ba'alawi ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.